Halo, selamat pagi anak-anak Miss kelas 8. Ia bertemu lagi dengan Miss Helprida. Hari ini kita pelajaran PPKN. Jadi, mari persiapkan dirimu, persiapkan perlengkapan belajarmu. Sebelum kita ke materi, Miss mau mengingatkan anak-anak Miss ya, untuk tetap menjaga kesehatan. Tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Baiklah, kita akan mulai materi kita. Silahkan kamu buka buku paketmu halaman 25. Hari ini kita masuk ke bab yang baru. Ya, di situ materinya menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ataupun memahami kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan poin materi kita yaitu poin A, kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang dimana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, pada materi hari ini ada 4 yang mau kita bahas hari ini. Yang pertama itu ada kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua itu ada hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga itu ada pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Dan yang terakhir itu ada makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama itu ada kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ada 5 kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama itu ada kaidah pokok bagi negara yang memutuskan adanya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Yang kedua, itu ada tertib hukum tertinggi di Indonesia. Yang ketiga, yaitu kedudukannya yang sangat kuat dan juga bersifat tetap. Yang keempat, yaitu sumber semangat untuk Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, itu ada kaidah pokok negara yang fundamental, yang dimana di dalamnya itu ada sebuah tertib hukum dan juga memiliki urutannya. Undang-Undang Dasar itu merupakan sebagian hukum yang tertulis. Jadi di samping hukum dasar yang tertulis, ada juga hukum dasar yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis yaitu aturan dasar yang timbul maupun yang terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun itu tidak tertulis. Ya, contoh dari hukum tidak tertulis yaitu disebut dengan konvensi. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar NKRI itu merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan juga merupakan hukum tertinggi dalam urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Iya, kalau dikatakan hukum tertulis ya itu Undang-Undang Dasar, Undang-Undang ya, ataupun peraturan daerah. Iya, kalau dikatakan hukum tidak tertulis itu konvensi ya, ataupun aturan dasar yang timbul maupun terpelihara dalam praktik penyelenggaraan. Ya, misalnya hukum adat, ya kan? Ataupun pidato presiden dan juga dekret presiden. Itulah yang dikatakan hukum tidak tertulis. Sedangkan hukum tertulis itu ada KUHP ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun KUHP DT ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ataupun KUHD Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
ataupun undang-undang maupun peraturan pemerintah dan masih banyak lagi hukum tertulis. Oke, yang kedua itu ada hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Ya, hubungan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar itu dapat diamati dari isi kedua naskah tersebut, di mana proklamasi kemerdekaan itu memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan juga tindakan yang harus segera dilakukan. Iya, pada alinea yang pertama hubungannya yaitu adanya pedoman dalam membela kemerdekaan. Alinea yang kedua itu hubungannya kemerdekaan Indonesia itu diperoleh karena perjuangan rakyat Indonesia. Alinea yang ketiga yaitu adanya motivasi spiritual yang luhur, bahwa kemerdekaan itu adalah berkat rahmat Allah, bukan hanya perjuangan rakyat Indonesia. Yang keempat itu ada hubungan tujuan bangsa Indonesia itu untuk mencerdaskan bangsa berdasarkan kemerdekaan Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan proklamasi kemerdekaan itu merupakan satu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam pembukaan itu merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Jadi, karena itu alasan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ya yang diproklamasikan tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 bisa dipahami dengan cara mengkaji pembukaannya. Ya, di mana mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar ya pada hakikatnya itu akan membubarkan NKRI. Jika pembukaan di dalam Undang-Undang Dasar dirubah ataupun dibubarkan, maka akan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, itu ada pembukaan yang memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal. Kenapa? Karena pembukaan itu merupakan pokok kaidah negara yang fundamental bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sebagai negara yang fundamental, pembukaan itu sudah memenuhi syarat. Apa saja syaratnya? Iya, syarat yang pertama itu berdasarkan sejarah terjadinya, bahwa pembukaan itu ditentukan oleh pembentuk negara. PPKI lah yang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Dan itu sudah diwakili oleh bangsa Indonesia. Yang kedua itu berdasarkan isinya, di mana pembukaan itu memuat asas falsafah negara yaitu Pancasila. Asas politik negara yaitu kedaulatan rakyat dan juga tujuan negara. Yang ketiga itu ya syaratnya pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia. Pokok kaidah ini ya mempunyai hakikat maupun kedudukan yang tetap, yang kuat dan tidak dapat berubah bagi negara yang sudah dibentuk. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar itu merupakan sumber dari motivasi dan juga aspirasi perjuangan tekad bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar ini dapat menjadi sumber dari cita-cita hukum dan juga cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Selain itu, pembukaan juga memuat pokok-pokok kaidah negara yang fundamental bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, ada 7 ya pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama itu ada pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan juga diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar.
Yang kedua, adanya pengakuan kemerdekaan bahwa itu adalah hak segala bangsa. Yang ketiga itu memiliki cita-cita nasional, itu yang tercantum di dalam pembukaan. Yang keempat itu adanya pernyataan kemerdekaan. Yang kelima itu ada tujuan negara. Yang keenam adanya kedaulatan negara. Dan yang ketujuh itu ada dasar negara Indonesia. Jadi pokok-pokok kaidah inilah yang ketujuh ini tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mulai dari pokok-pokok pikiran sampai dengan dasar negara Indonesia. Dan yang terakhir itu ada makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, pada alinea yang pertama ada maknanya menunjukkan keteguhan dan juga tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Pada alinea yang kedua itu ada menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Alinea yang ketiga maknanya yaitu memuat bahwa kemerdekaan itu didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia itu merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan yang terakhir maknanya yaitu memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu adanya tujuan negara, ketentuan diadakannya undang-undang dasar, bentuk negara, dan juga dasar negara. Itulah makna pada alinea keempat. Iya, jika ada yang mau ditanyakan atau belum paham dengan penjelasan Miss, silakan bertanya di WA grup kita ya. Ya, ini tugasmu selanjutnya. Ada 4 soal ya. Miss rasa ini tidak sulit. Ini sudah kita bahas ya. Nomor 1 sampai nomor 4 kita sudah bahas. Jadi Miss harap tidak ada yang salah dengan hasil kerjaannya ya. Silakan kamu kerjakan di dalam buku latihanmu. Baiklah, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai bertemu minggu berikutnya. Shalom.